Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Jamaah Dhaifur Rahman yang insyaallah akan menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik. Allah mudahkan hati kita untuk menggelontorkan sekian jumlah dana dalam rangka menziarahi Haramain Syarifain, dua negeri haram yang sangat mulia. Dia adalah Makkah dan Madinah, yang tentunya perjalanan kita ini bukanlah perjalanan hanya sekedar wisata, tapi dia merupakan perjalanan ibadah. Oleh karena itu para hadirin jamaah sekalian, dalam perjalanan ibadah pertama tentunya yang harus kita ingat-ingat, luruskan niat. Luruskan niat. Karena salah satu penghapus pahala dari suatu ibadah yaitu niat yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Luruskan niat selurus-lurusnya. Bukan untuk posting-posting. Kadang-kadang mama ini Masya Allah kali kan. Posting ketika ketika umbrellanya Madinah itu kebuka ketutup, atau ketika kubahnya itu jalan-jalan gitu geser. Alhamdulillah saya menyaksikan kubah yang bergeser. Ikhwah, luruskan niat. Tidak perlu orang tahu kita itu pergi umroh. Ya, tidak perlu orang tahu. Kalau bisa dirahasiakan, rahasiakan. Kalau bisa. Bukan karena pelit takut diminta oleh-oleh ya, bukan. Tapi memang merahasiakan agar niat kita itu bisa lebih lurus. Karena dalam amalan apapun, jika memang bisa kita rahasiakan, rahasiakanlah. Karena itu lebih memungkinkan kita untuk lebih ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu disertai dengan niat, masing-masing orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Terkadang Bapak Ibu sekalian, niat itu bisa berubah. Niat itu dari awal memang sudah nggak lurus, bisa. Terkadang ketika kita sedang melakukan ibadah, lari niatnya. Misalnya di awal sih nggak ada niat apa-apa, tidak ada untuk dipuji orang, tidak ada untuk apapun, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika sedang, mungkin ada satu hal yang ada keinginan dia agar dia dapat pujian. Saya berikan contoh, misalnya apabila ada seorang yang sedang baca Quran. Ketika dia baca Quran biasa-biasa saja, dzalikal kitabul la raiba fi, biasa aja. Tiba-tiba datang calon mertuanya misalnya, atau datang teman pengajiannya, atau datang ustadznya. Alladzina yufi, Allah, tiba-tiba kok jadi memerdu-merdukan kali. Artinya perubahan di tengah. Dan Bapak Ibu sekalian, ada yang perubahan itu setelah dia umroh, gak ada riya sedikit pun. Tapi belakangan, misalnya mungkin dia sudah seringlah umroh dan dia nggak ada sebut-sebut, nggak juga ada posting-posting ya di media sosial. Saya nggak katakan nggak boleh posting, tapi sanggup nggak hati kita untuk tetap ikhlas, itu yang terpenting. Kalau merasa tetap ikhlas silahkan. Tapi kalau khawatir dengan keikhlasan, sebaiknya jangan diposting. Di awal dia tidak ada niat apapun,
Demikian sampai selesai, masya Allah dia ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah mungkin umrohnya mungkin udah 10 kali atau 15 kali. Setahun kemudian mungkin teman-temannya mulai memposting dia pernah umroh 1 kali, 2 kali, 3 kali. Setan bisikkan, coba kau posting dulu tuh paspormu udah penuh dengan visa umroh, biar tahu mereka itu. Masih 3 kali aja udah berlagu, kita sudah 15 kali, penuh ini paspor dengan visa-visa umroh. Kalau dia turuti, selesai. Yang dia sudah yang dia sudah rahasiakan, yang dia sudah upayakan niatnya lurus, jadi rusak gara-gara itu. Makanya niat itu perlu diperjuangkan. Niat sangat perlu untuk diperjuangkan. Taib, yang kedua, yaitu kita berupaya, kami para pembimbing umroh bertugas berupaya untuk tidak melewatkan satu ibadah pun walaupun yang sifatnya sunnah. Karena Bapak Ibu sekalian, ibadah umroh ini bukan ibadah murah. Ya, bukan ibadah murah. Ibadah mahal. Tidak semua orang bisa umroh. Apakah orang-orang yang kaya-kaya itu umroh? Belum tentu. Bisa saja dia nggak dapat panggilan. Nggak dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau Medan Europe, Medan Eropa, Medan Jerman biasa dia. Tapi Medan Mekah nggak pernah. Nggak dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, Masya Allah. Yang mungkin tidak kaya-kaya kali, ya, tapi Allah mudahkan untuk menyisihkan. Itu kan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tak semua orang bisa seperti itu. Ya, kita berupaya semaksimal mungkin tidak ada satu sunnah pun. Bukan lagi kita bicarakan masalah rukun umroh, sunnah-sunnah umroh. Bukan. Yang sunnah-sunnah diupayakan jangan sampai terlewat. Sehingga kita mendapatkan nilai umroh semaksimal mungkin. Itulah tugas kami para pembimbing. Adapun masalah teknis itu urusan travel. Kemudian yang ketiga, yaitu terkait dengan masalah umroh tidak sama dengan sholat. Kalau sholat itu ada sholat berjamaah. Umroh tidak ada berjamaah. Jadi sebenarnya kami itu membimbing, menuntun para jamaah sekalian, begini caranya. Dari sini kita kemari, ini yang kita baca. Bukan dijamaahin. Seperti misalnya saya contohkan. Ketika kita pergi dari Miqat menuju Mekah, itu kan ada talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Itu Bapak dan Ibu tidak harus ngikutin si pembimbing. Kalau dari awal oke. Pembimbing mungkin 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali. Capek dia gimana? Ketika pembimbing, ini banyak kejadian. Ketika pembimbingnya itu diam, jamaahnya pun ikut diam. Demikian. Padahal dia masih punya tenaga untuk terus talbiyah. Apalagi kalau Madinah, Mekah ini pakai kereta cepat. Itu cenderung semuanya diem. Mungkin lagi santai enak di kereta api. Cenderung semuanya diam. Kalau yang naik bus-bus dulu itu sebelum ada kereta api cepat, masih talbiyah mereka. Ya, tapi ketika sudah naik kereta api cepat, nggak tahu segan kali ya. Ikhwah, kita sedang ibadah yang memang harus kita ucapkan. Gak mungkin kita rahasiakan. Gak bisa kita talbiyah. Enggak. Adzan mana bisa kita rahasiakan. Ya gak dengar lah orang. Kita disuruh untuk menjaharkan. Labbaik Allahumma labbaik. Termasuk kaum ibu-ibu. Makanya pembimbing itu hanya mengarahkan. Kadang-kadang dia menuntun bacaan. Tapi sebenarnya bukan dia sebagai imam. Makanya kalau ibu-ibu misalnya sudah yakin dengan dah tahu mahir, ya kalau saya kira sih dipersilakan dia jalan sendiri supaya lebih cepat. Karena dengan berjamaah kan nunggu ini, nunggu itu. Kadang-kadang yang lain gak ada terasa pipis. Ketika satu pipis, semua ngikut jadi pipis misalnya. Nunggu lagi. Demikian ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Baik, mari kita lihat. Bagaimana ibadah umroh tersebut. Ikhwah, ibadah umroh. Kita ketahui bahwasanya ada 2 cara
kalau dari Medan ini, ya, masalah transitnya apakah dari KL, apakah dari kadang-kadang dari Sri Lanka, ada yang dari Dubai. Intinya adalah ikhwah, yang biasanya langsung ke Jeddah, langsung ke Mekah, atau langsung ke Madinah. Kalau dia langsung melaksanakan umroh, ya, kalau dia langsung melaksanakan umroh, maka dia di atas pesawat sudah berpakaian ihram. Kalau dia langsung umroh. Jadi bapak-bapak ya sudah pakai umroh di atas pesawat. Nanti di atas pesawat akan ada yang mengumumkan, jamaah sekalian, kita sekarang sedang berada di atas Yalamlam. Maka saat itu kita mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Nanti kita bahas. Kita bahas masalah mikotnya aja. Karena tidak sedikit kaum muslimin ketika dia dari Indonesia langsung dia mau umroh, tapi memakai pakaian ihramnya itu di Jeddah. Itu dia. Seperti nanti jemaah haji. Jemaah haji ini kan Indonesia umumnya jemaah haji tamattu. Tamattu itu artinya umroh dan sekaligus haji. Mereka yang datang dari embarkasi di sini setelah dia diisolasi selama 1 hari 1 malam, dia nanti pergi ke Kuala Namu, dia nggak ke terminal utama, tapi ada belok kiri dia terminal hajinya khusus dari sana, tidak langsung ke terminal penumpang biasa. Udah, ya itu nanti dari sana langsung ke Jeddah, dan dari Jeddah langsung ke Mekah. Tidak sedikit jamaah haji Indonesia itu memakai ihramnya di Jeddah, sementara sudah melewati mikot, yang akhirnya bayar dam. Bahkan ada KBHA yang belum lagi berangkat sudah kena dam. Dah, sediakan dam sekian. Oh, belum ada yang salah. Dam itu kan untuk kesalahan. Ya, jadi ikhwah, yang benar adalah dia mikotnya di Yalamlam. Makanya ada yang dari sini sudah memakai, banyak juga sih kaum muslimin dari sini sudah pakai ihram, ya, dari embarkasi sudah pakai ihram. Ya, nanti tinggal mendengar pengumuman bahwasanya kita sekarang berada di Yalamlam, kemudian ambil mikotlah di atas pesawat, labbaik Allahumma hajjan tamattu'an. Demikian. Kalau umroh, labbaik Allahumma umratan. Itu dia mikot kita. Ya. Ini anggaplah ini sebagai ikon kita lah. Medan kan ikonnya memang Tirta Nadi, Bu, ya. Walaupun hampir runtuh, nggak tahu lah sekarang nih. Penting itulah dia. Udah. Kemudian, nah ini mikot. Ya, ini mikot. Di bawah inilah kita ada Yalamlam. Qarnul Manazil yang disebut-sebut dengan bapak kita Jiang tadi itu, Qarnul Manazil di sini. Kalau kita dari Medan langsung ke Madinah, dari Madinah kita ke Mekah, maka mikotnya Dzulhulaifah. Dzulhulaifah itu adalah mikot terjauh dari semua mikot. Jaraknya 450 km. Para ulama menyebutkan ini merupakan rahmat Allah untuk penduduk Madinah. Karena apa? Mikotnya jauh, sehingga dari mulai mikotnya di Dzulhulaifah sampai ke Mekah itu mereka banyak berdoa. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Beda halnya kalau dari Tan'im misalnya, ini kan ada 5 km nih, Tan'im. Itu hanya 5 km. Sebentar saja sudah sampai nanti ke Mekah. Beda dengan Ja'rona, ya. Jadi intinya, kalau yang dari Madinah, ibu-ibu ada yang dari Madinah? Ada jamaah dari Madinah? Rata-rata dari Madinah ya? Oke. Dari Madinah itu kita nanti ke Dzulhulaifah, ambil mikot, baru kemudian ke kereta api cepat. Ya, ke kereta api cepat. Baik. Jadi Dzulhulaifah. Makanya sejak kita melakukan umroh, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ya, inilah posisi mikot. Sedikit saya informasikan, inilah penampakan mikot Juhfah. Ya, Juhfah begini.
Kalau yang ini Qarnul Manazil, beginilah bentuknya mikotnya. Kemudian ini Yalamlam. Jadi Yalamlam itu seperti ini masjidnya, kecil. Nah, begini masjidnya Yalamlam. Ini mikot kita penduduk Indonesia kalau kita langsung dari Madinah, dari Medan ke Mekah untuk umroh. Inilah dia, ya, kecil. Karena memang jarang orang yang kemari, biasanya melalui pesawat langsung sudah. Ini mikot ini seperti orang-orang Indonesia dan seterusnya, yang satu jarak, yang satu arah. Kemudian ini Dzatul Irqin, ini mikot penduduk Irak. Orang-orang Irak dia kemari dulu untuk melakukan mikot. Kalau kita dari Madinah, inilah Dzulhulaifah atau Bir Ali. Dzulhulaifah, Bir Ali. Tapi perlu kita ketahui, Rasulullah tidak pernah menamakan mikot ini Bir Ali. Dalam hadis-hadisnya hanya mengatakan Dzulhulaifah. Dzul artinya yang memiliki, Hulaifah ada sebangsa rumput. Ya, sebangsa rumput namanya Hulaifah. Jadi daerah yang memiliki banyak rumput Dzulhulaifah. Adapun Bir Ali itu biasanya orang-orang Indonesia dan orang-orang yang lain yang menyebutkan nama yang lain. Tapi ingat, nama Bir Ali tidak pernah disebut dalam Rasulullah, dalam hadis Nabi SAW. Ya, Bir Ali itu artinya sumur Ali. Nanti kita di sana kita akan ceritakan ini kenapa sumur. Ini alinya, ini ali yang mana ini? Apakah Ali Nur atau ali apa ini? Ya. Ini sedikit penampakannya tentang Dzulhulaifah. Ya, Masjid Dzulhulaifah mikot penduduk Madinah. Ini mikot yang terbesar dari semua mikot-mikot. Ya, mikot yang terbesar dari semua mikot. Ini lebih kurang ini dia artinya. Ketika ibu-ibu atau bapak-bapak di sana, yang terpenting ingat-ingat di mana busnya. Karena kalau yang nggak biasa, baru sekali, 2 kali, itu nanti bingung. Di mana bus kami tadi? Itu dia. Lebih mudahnya, ibu turun, bapak turun, lihat foto busnya, setet. Di mana dekatnya? Fotolah itu gerbangnya. Ini gerbang ini kan ada ininya, ada nomor-nomornya. Gerbangnya di sini, foto aja, gak apa-apa. Supaya ingat, ya, supaya ingat di mana letaknya, ya. Kemudian dalamnya begini nih lebih kurang. Ini foto, ini 2018. Sekarang kurmanya sudah tinggi, sudah hampir 7 meter begitu tinggi. Dulu di sini masih bisa kita ambilin kurmanya. Ini sudah tinggi, kormanya sudah tinggi, ya. Sedikit supaya ini artinya supaya nggak bingung nanti di sana. Ini sedikit penampakannya, kondisi di sana. Kalau bapak dan ibu ingin mau ke toilet, di sini toilet ada angka, nomor, supaya apa? Supaya nggak bingung. Jadi kalau dia punya HP tinggal katakan saya di toilet nomor 5. Demikian. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau kita masuk, ini ya kita lihat ini. Nah ini kan ada nomor masjid, nomor pintu 3, 4, 5 ini. Kalau kita masuk dari kanan masuk, nanti kalau dia lupa, dia keluar belok kiri, itu nanti dia nggak ketemu. Ya misalnya nih, saya masuk ini Bu, saya masuk. Masuk di pintu. Salat, terus keluar. Ketika saya keluarnya ke kanan, tadi kan masuknya kanan nih, masuk kanan. Keluarnya kanan juga, nggak ketemu jamaah. Demikian. Jadi di sini sebagai antisipasi, ingat-ingat sebelah mana. Kalau memang nggak bisa juga, telepon. Kalaupun tidak juga ibu dapat dan bapak tidak kedapatan jamaah, ibu duduk saja, nanti petugas travel yang cari ibu sampai malam. Itu tugas mereka. Ya, mereka dibayar untuk itu, Ibu. Mereka yang bertanggung jawab mencarinya. Pokoknya jangan keliling-keliling, jangan. Duduk saja di situ. Kalau ada pakai ini, bed, pakai aja.
Mereka lah yang bertugas mencari ibu. Kalau memang udah nggak bisa, mana tuh panik gitu kan. Baik. Intinya nomor-nomor ini diingat-ingat. Kalau nggak ingat, foto, dah selesai ceritanya. Ya. Jadi dari mana masuknya nanti ke masjidnya, dari mana nanti gerbang masjid, masuk masjid, difoto saja kalau memang khawatir tidak ingat. Ya, difoto saja. Demikian. Baik, itu sekilas tentang masalah Masjid Dzul Hulaifah. Coba kita lihat. Nah, ini masjidnya Ibu. Ini kan ada parkir-parkir. Dan ini sudah berubah-ubah juga. Mereka terus ada renovasi-renovasi. Jadi ketika kita masuk dari sini, nampak pointer saya di situ. Nah, di sini nanti bisa-bisa karena ini mirip semua, Ibu bisa keluar sebelah sini. Itu dia, ya. Jadi ingat-ingat, kalau susah ngingat, difoto saja sekitar, dah. Ya, difoto aja sekitar. Karena ini semua mirip-mirip semua. Itulah gunanya pemerintah Saudi menyebutkan angka-angka, nomor-nomor di setiap pintu. Baik. Kita masuk dalam pelaksanaan umroh. Rukun umroh. Pertama, memakai pakaian ihram khusus untuk laki-laki. Khusus untuk laki-laki, dia itu memakai hanya 2 potong pakaian umroh. 2 helai kain yang umroh, yaitu 1 rida. Rida itu kain penutup bagian bawah. Bagian atas, rida itu kita bahasakan kain sarung. Izar, rida itu untuk menutup bagian atas. Adapun izar untuk menutup bagian bawah. Hanya boleh 2 helai kain, tidak boleh ada yang lainnya. Ya, tidak boleh ada yang lainnya. Dilarang memakai pakaian biasa. Apa yang dimaksud pakaian biasa? Saya nggak katakan dengan kalimat pakaian berjahit. Sebab kalau kita gunakan dengan kalimat pakaian berjahit, kalau begitu boleh dong kami pakai pempes, kan nggak ada jahitannya. Begitu jadinya. Boleh dong saya buat pakaian hanya diklip-klip di ujungnya, diklip-klip atau pakai plaster atau pakai lem setan. Kuat juga dia, nggak ada jahitnya. Jadi yang dimaksud dengan nggak boleh memakai pakaian berjahit adalah nggak boleh memakai pakaian yang biasa kita pakai, jaket yang berbentuk badan, nggak dibolehkan. Ya, jadi kalaupun dia misalnya memakai pempes tidak ada jahitan, nggak boleh juga. Ya, tidak boleh juga. Demikian ikhwah. Kemudian tidak boleh memakai alas kaki yang menutupi mata kaki. Kalau ibu-ibu dan bapak pakai, mungkin dia mau pakai di sana mungkin takut kena bandang gitu kan, dia bawanya sepatu bootnya misalnya. Mau pergi umroh pakai sepatu boot, nggak boleh. Kenapa? Karena tertutup mata kaki. Tertutup mata kaki, nggak dibolehkan. Jadi dia harus di bawah mata kaki harus terbuka. Kemudian menutup kepala dengan peci dan topi dan sebagainya nggak dibolehkan. Kayak ini. Tapi kalau seandainya ibu punya bapak punya tas kemudian begini, nggak apa-apa, ya, karena itu bukan sebuah pakaian. Atau ibu punya punya buku begitu kan, nggak apa-apa. Tapi kalau yang dia biasa dipakai di kepala, peci, apalagi topi dan lain-lainnya, maka tidak dibolehkan. Pakai payung boleh nggak Bu? Pak, pakai payung? Boleh nggak pakai payung? Boleh, tapi topi payung nggak boleh. Pernah lihat nggak topi payung? Jadi dia payung tapi topi, itu nggak boleh, ya. Itu kadang-kadang ada yang jual begitu. Jadi dia ada karetnya, tapi bentuknya payung. Itu topi payung namanya, nggak dibolehkan. Ya, jadi semua bentuk-bentuk topi nggak dibolehkan. Ini untuk kaum laki-laki. Ini ada 2.
Ya. Ini yang di bawah, yang terpenting yang harus diperhatikan Bapak-bapak, yaitu cara memakai bagian bawah. Dia tidak ada cara khusus, tapi satu hal yang penting untuk diperhatikan. Dua hal. Pertama, karena kita di dalam nggak pakai apa-apa, Bu. Ya, pakai celana dalam juga nggak ada. Makanya pastikan memakainya ini kuat. Jangan sampai dia jalan dipijak kawan. Kan kejadian jadinya. Demikian. Jadi pastikan kuat. Ya. Jadi pakai tali pinggang misalnya boleh. Pakai tali pinggang boleh. Kalau ibu dan bapak tidak dapat tali pinggang, nanti cari aja tali rafia. Sebelum ngikat ini. Tapi agak ditaruh dalam lah biar agak keren sedikit, nggak nampak. Jangan terjuntai-juntai tali rapiahnya. Demikian. Itu yang pertama, harus kuat. Jangan sampai terlepas. Karena ceritanya ini kita bakal tawaf, bakal sa'i, itu jalan terus. Kecuali yang mau naik odong-odong ya. Karena ada odong-odong tadi di sana. Demikian. Tapi yang ini harus kuat. Satu. Yang kedua, upayakan jangan sampai terbuka aurat. Coba kursi. Terkadang Bapak dan Ibu, ketika kita misalnya kita pakai asal-asal lah gitu kan. Enggak ini nih, kursi. Terkadang kita pakai asal-asal dengan nggak memperhatikan aurat. Jadi kan kita nih dari Madinah nih ke Mekah, kita duduk di kereta api atau di bus, nanti ngantuk. Jangan sampai terbuka gitu. Labbaik Allahumma labbaik. Ini dapat apa semua. Mendingan ini aja terbuka. Kalau pas begini terbuka gimana? Demikian. Jadi ini harus dijaga aurat laki-laki antara pusat dan lutut. Demikian. Antara pusat dan lutut. Makanya kalau bapak-bapak yang agak gendut, dia nggak boleh di sini pakainya. Nampaklah udolnya gitu. Pusatnya nampak, nggak boleh, ya. Udah gimana? Udah. Oke. Jadi makainya itu jangan sampai di bawah pusat begini, karena pusat itu harus ditutupin, ya. Pusat harus tutupin. Jadi gimana? Di atas pusat. Itulah dia, ya. Adapun bagaimana cara ngelipat-ngelipatnya terserah bagaimana. Carilah cirakan cara masing-masing. Ada yang menyebutkan begini, diginikan dulu, kemudian diginikan. Terserah saja. Yang penting ketika jalan jangan terbuka. Mana lagi semangatnya? Labbaik Allahumma labbaik. Ya, itu terbuka aurat nggak boleh. Kita lagi ibadah. Dah. Jadi hanya ada dua hal tentang memakai pakaian izar. Izar itu pakaian menutup bagian bawah. Satu apa tadi Pak? Iya, ini harus kuat. Jangan sampai kececer. Ya, jangan sampai kececer. Apalagi lupa. Udah, yang kedua, jangan sampai terbuka auratnya. Aurat itu dari pusat dan lutut itu harus terus dijaga. Adapun yang di atas, ya, yang di atas ini aman lah. Gimana juga nggak masalah, ya. Mau dia begini, atau mau dia begini, atau mau dia ngobok gitu, terserah. Mau dia begini aja udah terserah, nggak apa-apa. Mengenai yang di atas, ada yang dia karena biasanya nggak pernah kelihatan punggungnya dia kan, jadi malu-malu juga ditutup begini supaya nggak terbuka. Silahkan. Ada yang dimasukkan di sini supaya nggak ujungnya tidak terbuka. Terserah kalau atas. Yang terpenting adalah bagian bawah itu harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Kemudian yang bagian bawah satu lagi, jangan sampai dia itu terlalu ke bawah. Jadi pakai kainnya gini. Sampai di bawah mata kaki. Nah ini. Di bawah mata kaki. Jangan sampai di bawah mata kaki. Ya karena ini nggak dibolehkan. Jadi dia di atas mata kaki.
Oke Bapak Ibu sekalian? Selesai ya? Oke. Masalah laki-laki selesai. Berikutnya yaitu untuk pakaian wanita. Saya tanya nih ibu-ibu, aurat wanita dari mana sampai mana? Seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau kaki, aurat nggak? Hah? Halo Bu, kaki aurat nggak? Aurat. Ini bisa saya sweeping nih, ada yang pakai kaos kaki apa enggak? Perlu? Nggak usah ya? Nggak usah. Langsung narik kakinya, langsung ditarik ke belakang. Demikian, kaki itu aurat. Ya, kaki aurat. Perhatikan pakaian ibu-ibu. Di umroh nggak umroh sama. Satu, yaitu harus menutup aurat. Dia hanya boleh membuka wajah dan telapak tangan. Telapak tangan itu, ini telapak tangan. Bukan hanya ini. Sebagian orang ada yang memahami telapak tangan ini aja yang tidak aurat. Ini aurat, akhirnya dia bawa manset yang ada tutup bagian atas. Nggak harus. Ya, ini semua tidak aurat. Udah, ini semua tidak aurat. Kemudian wajah, masalah wajah, jambang ibu jangan dibiarkan keluar. Osinnya itu, jangan dikeluarkan. Apalagi kalau ibu-ibu pakai French khimar, dia kan itu cadarnya kan otomatis tuh bisa dinaikkan, bisa di sini kan. Nah, itu biasanya jambangnya keluar-keluar tuh. Perhatikan. Karena ini aurat, rambut aurat. Sudah. Kemudian jilbabnya jangan terlalu ke atas. Ya udah, kadang-kadang udah letih. Ibu-ibu gini jilbab atasnya gini nih. Lupanya ini sudah terbuka semua. Ada gitu kan Bu? Nah, udah capek dia. Duduk di Masjidil Haram. Labbaik Allahumma labbaik. Ini udah terbuka nih. Apalagi mungkin ditarik suaminya. Cepat kok, jangan cepat-cepat kau. Tertarik begitu kan? Demikian. Itu yang riskan. Dah. Tutup aurat. Yang kedua, jangan sempit. Jangan sempit sehingga membentuk body. Jadi ibu yang merasa bodinya aduhai, bohai, jangan tunjukkan lagi udah. Bukan nanti hanya umroh sejak detik ini jatuh tunjukkan lagi. Ya. Yang ketiga, jangan transparan. Ada loh ibu-ibu, jilbab itu dia besar, tapi transparan, nampak rambutnya sedang dikucir, nampak. Demikian ikhwah. Atau dia pakai gamis. Dia pakai gamis ketika dia lewat di tempat cahaya matahari, nampak tuh pahanya segini-gini tuh. Nerawang, berarti nggak boleh. Dah, jadi tutup aurat, jangan sempit dan tidak transparan. Itu dia. Boleh nggak ibu pakai baju yang kapstan, kaca-kaca begitu, macam mau pesta dia pakainya. Dah usah ya, kita mau ibadah. Taib. Kemudian ini dia, menutup semua tubuh kecuali muka dan telapak tangan, tidak transparan, tidak sempit, tidak memakai pakaian syuhroh. Pakaian syuhroh ini ibu, mungkin bisa kita katakan pakaian yang menjadi pusat perhatian. Mungkin ibu pakai jilbab ada rumbai-rumbainya macam orang Dayak misalnya. Jadi orang, ini lah jilbabnya nih kan. Ini model akhir 2025 nih sepertinya. Jadi pusat perhatian. Dah. Atau ibu pakai pakaian di sana merah menyala. Siapa itu? Oh, itu Bu Fulan. Dari 2 km sudah tahu itu Ibu Fulan. Ya, jangan yang menyala-menyala. Baik. Kemudian dilarang pakai cadar. Ibu-ibu yang pakai cadar harus buka cadar nanti di sana. Wajahnya harus dinampakkan atau pakai purdah. Kalau nikob ini nggak dibolehkan. Jadi bagaimana caranya? Ibu-ibu kan tahu nggak cadar yang banyak lapis-lapis? Ada lapis-lapis cadar. Kemudian ada lapis satu tuh macam kelambunya. Ada lapis 2. Cadarnya dibalik tuh.
Jadi yang sela wajahnya, matanya ditaruh belakang. Dan purdahnya di sadel. Itu dia. Jadi dia tetap bisa melihat, tidak nabrak-nabrak, dan dia tidak termasuk dalam niqab. Itu kalau yang memakai cadar. Demikian. Ya, yang nggak pakai cadar, nggak usah, jangan perasaan soleha di sana pakai cadar. Nggak usah pakai cadar. Udah nggak pakai cadar ya sudah. Awak mau umroh ini pakai cadar lah awak. Jangan. Macam orang yang sedang kena korupsi kena vonis pakai cadar dia. Demikian. Nah, yang kedua, tidak boleh pakai kaos tangan. Oke, selesai. Selanjutnya, yang terlarang bagi pria dan wanita, wangi-wangian. Memakai wangi-wangian tidak dibolehkan. Kecuali kalau laki-laki sebelum dia berihram, dia pakai wangi-wangian di badannya boleh. Tapi ingat, sebelum berihram, ya, pakai wangi-wangian silahkan, pakai deodoran silahkan. Tapi ketika dia sudah mengatakan labbaik Allahumma umrotan, tidak boleh lagi sudah. Adapun wangi-wangian yang pernah nempel sebelumnya, maka itu tidak mengapa. Ya, motong kuku, mencukur, mencabut rambut, berburu, mematikan binatang apapun. Nanti ibu-ibu akan lihat nanti di Mekah itu banyak merpati-merpati. Tidak usah diuber-uber tuh merpati. Kadang-kadang mak-mak ini nguber supaya dia mau foto. Ayo ya, cepat ya. Foto. Demikian. Saya pernah ditegur orang Arab. Ya, pernah ditegur orang Arab. Jadi, la yajuz hakadha. Dia kata, nggak boleh ini. Kif la yajuz? Ana la aqtuluh. Saya katakan, loh kan saya nggak membunuhnya. Ternyata saya cari ada di Bukhari. Ternyata ada seorang sahabat mengejutkan burung merpati. Burung merpati ini bisa kalau dia meninggal gara-gara itu, mungkin karena jantungan kali ya. Ya. Atau dikarenakan dia hinggap suatu tempat tersebut ada ular, maka kita kena adab. Jadi termasuk tidak boleh mengejut-ngejutkan. Kalau ibu mau jalan aja, nggak usah nggak usah her. Ya, nggak usah. Jalan-jalan aja, sudah. Nggak usah dikejar-kejar, nggak usah dia ikut-ikutan macam cucunya, jangan. Ya, lewat aja nggak apa-apa. Udah, karena dia tidak dibolehkan mengganggu binatang di sana. Kalau kita lagi umroh nyamuk gimana bu? Nyamuk, hus gitu. Nyamuk nggak apa-apa, matikan aja. Kalau nyamuk jangan hus, pigilan nyamuk. Nggak harus begitu. Dah. Kemudian nggak boleh menikah. Ada rencana yang mau menikah di sana? Mana tahu ada calonnya kan? Ketika umroh, aku nikahkan. Allahu Akbar, macam gak ada yang lain. Udah. Atau nanti mana tahu ketika karena sudah bersama-sama dari KL ke Madinah, ternyata fall in love dia. Fall in love misalnya. Ada pula orang tuanya di sana. Pak, jomblo nggak anak bapak? Jomblo. Pak, nikah aja lo kita sekarang. Sisanya nanti kita atur di Indonesia, nggak boleh. Baik bapaknya yang menikahkan maupun si laki-lakinya menikah, saksi-saksinya nggak dibolehkan. Jadi nggak boleh menikah. Kalau memang mau nikah juga kapan? Setelah selesai umroh, setelah tahallul silahkan. Kemudian bermesra-mesra, berhubungan intim. Allahu Akbar, sabarlah dulu ya. Bagi yang bawa istri sabar dulu. Ya, demikian. Mesra-mesra ini gimana artinya? Jadi nggak boleh kalau bapak dan ibu lagi tawaf pegangan tangan, nggak boleh. Nggak ada masalah. Ini mesra-mesra ini mukaddimahnya percumbuan lah. Ya. Jadi kalau bapak lagi dari mikot ke Mekah misalnya, orang lagi talbiyah, nggak usah dicium-cium istrinya, biarkan aja dulu. Ya, nanti masih banyak waktu lain untuk melakukannya. Dah. Mencaci, bertengkar, keluarkan kata kotor, jangan. Ketika kita tawaf mungkin kan banyak kita lihat orang hitam. Ya Allah, la haula wala quwwata, hitam kali. Gak usah dikomentari. Gak usah komentari, hitam kali ya Allah, baru kini saya lihat hitam. Nanti nampak orang warnanya hijau kali. Apa dia lihat hul di situ. Jadi gak usah dikomentari. Jalan aja. Ya, jalan aja. Kemudian memotong tanaman sekitar kota Mekah. Taib, ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Ini nggak dibolehkan. Taib. Kita mulai dari hotel.
Disunnahkan kita mau umroh itu yaitu mandi dulu. Teknisnya seperti mandi junub. Ya. Di hotel seharusnya memang itu dilakukan di mikot. Makanya mikot Dzulhulaifah itu ada kamar mandi, ada WC. Tapi nanti kalau kita melakukan di situ kredit, nunggunya lama. Makanya kita anjurkan supaya mandi terlebih dahulu di hotel baru kita berangkat ke mikot. Ya, mandinya seperti mandi junub. Mau pakai minyak wangi, mau pakai sabun wangi nggak ada masalah karena belum umroh. Belum umroh. Selanjutnya, setelah kita sampai di Dzulhulaifah, maka kita masuk masjidnya dan kita sholat 2 rakaat. Dan ingat, sholat 2 rakaat ini bukan sholat sunnah umroh, bukan. Tapi sholat tahiyatul masjid. Ya, ingat, bukan sholat sunnah umroh. Rasulullah SAW melakukan itu dikarenakan tahiyatul masjid. Kalau seandainya bapak dan ibu sampai di sana misalnya jam 10, ibu bisa sholat 2 rakaat, sholat duha misalnya. Atau tambah lagi 4 silahkan. Tapi dia bukan sholat sunnah umroh. Oke bu, paham ya? Dah. Setelah sholat sunnah umroh disitulah kita mengucapkan labbaik Allahumma umrotan. Labbaik Allahumma umrotan. Itu saja sudah bisa. Coba bu, ucapkan labbaik Allahumma umrotan. Coba ibu yang ujung sana. 1, 2, 3, 4. Coba bu. Mudah kan? Labbaik Allahumma umrotan. Sudah. Bu, tidak ada bacaan yang harus dihafal kecuali yang ini. Kecuali yang ini. Saya pernah haji. KBHI-nya memberikan segini. Isinya doa-doa ketika kita mau di mikot, diberikan kepada orang-orang tua. Akhirnya gimana ibu? Mules dia mau haji. Kok susah sekali ya bacanya? Gini, susah jadinya. Ya, gak ada yang harus dibaca. Pertama ini saja. Ibu mau hilangkan Allahumma-nya. Labbaik Allahumma umroh. Sah. Tapi dilakukan di mikot. Ini ada di buku ini ada. Saya kira sudah dapat semua ya. Ibu mengucapkan labbaik Allahumma umrotan boleh. Ibu mengatakan labbaika umrotan boleh. Ya. Semua hanya ini bacaan yang wajib kita ucapkan. Yang lain tidak ada. Kalau seandainya ingin lengkap, Allahumma hadhi umratul la riya fiha wala sum'ah. Ya Allah, ini umrah tidak ada riya dan tidak ada sum'ah. Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, posisiku yaitu sesuai dengan di mana engkau menghalanginya. Artinya kalau seandainya terjadi apa-apa, kita nggak bisa melanjutkan, maka ini yang kita baca. Tapi intinya hanya satu, labbaik Allahumma umrotan, sudah cukup. Dah. Ini biasanya Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir lupa. Nanti juga ketika kita sudah naik bus semua di Dzulhulaifah, itu nanti pembimbingnya juga mengingatkan sekali lagi supaya ibu-ibu nggak lupa. Dibimbing semua. Insya Allah itu kewajiban para ustadznya. Dibimbing labbaik Allahumma umrotan. Kalau nggak apa labbaika Allahumma umrotan. Itu tugas travel. Ya, dan pembimbing-pembimbingnya. Membimbing jamaahnya jangan sampai ada yang lupa. Nggak baca sendiri. Karena ini penting. Ibu bapak sekalian, perhatikan. Ini ucapan ini bagaikan takbiratul ihram kalau sholat. Ini nih. Ini posisinya, ucapan ini seperti takbiratul ihram ketika sholat. Makanya kalau kita sholat gak pakai takbiratul ihram, tiba-tiba ruku, tiba-tiba baca Al-Fatihah, sujud, gak sah. Itu dia. Maka ini sangat penting. Ya. Makanya pembimbing sangat memperhatikan hal ini. Masalah bacaan labbaik Allahumma umrotan. Jangan khawatir, insya Allah pembimbing setelah berkumpul semuanya di bus akan dibimbing oleh pembimbing. Ya,
Kalau seandainya lupa pembimbingnya, kasih tahu travel. Ini pembimbing nggak bisa dipakai ini. Ya, oke? Yo, ini penting. Jamaah ngasih sekian puluh juta, kalian untung, kemudian nggak sah. Ya kan Bu, cocok kan? Iyalah. Demikian. Ya, jadi ini sangat perlu diperhatikan. Oke. Setelah itu barulah kita labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus dibaca. Kalau ibu capek, diam sebentar. Atau lagi tidur, bangun, baca lagi. Gak perlu pembimbingnya baca nggak ya? Nggak perlu. Ibu baca sendiri saja, nggak harus serentak. Baca terus. Semakin banyak ibu baca, semakin besar pahala ibu. Capek ibu labbaik Allahumma labbaik, ibu doa. Kita sekarang sedang musafir, makbul doanya. La yaruddu du'a as-salasah, tidak akan ditolak doa orang yang tiga. Pertama, dakwatul madlum, doa orang terzalimi, dakwatul musafir, doa orang musafir, dakwatul walid ala walidihi, dan doa orang tua terhadap anaknya. Kita musafir ibu bapak, banyak-banyak doa. Ibu ingin apa? Banyak-banyak doa. Demikian. Gak perlu segan awak minta ini. Jangan segan-segan. Misalnya ibu sudah lihat kok saya dah tua, ya Allah berikan saya awet muda, boleh gak? Doa gitu. Boleh nggak ibu minta, ya Allah berikan saya awet muda, boleh nggak? Boleh, silakan, nggak ada masalah. Kan bukan dosa. Tapi janganlah awet muda terus minta duit tapi nggak minta ampun, dosa ya, nggak begitulah. Ya, minta semua. Makanya ibu bapak, kadang-kadang jemaah sampai sana bingung mau doa apa. Apa lagi ya? Nah, gimana caranya supaya nggak lupa? Catat apa yang dapat. Catat. Begitu lupa tengok, oh ini lagi. Begitu. Ya. Yang penting doa untuk kita dulu, yang nitip-nitip nanti aja. Ya. Yang nitip-nitip tolong doakan. Apa doanya? Doakanlah kepada Allah semoga doa saya dikabulkan. Enggak dikasih taunya apa isi doanya. Demikian. Jadi, ingat ya Bapak Ibu sekalian, sudah mulai banyak doa, silakan jangan bosan doa kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah, minta surga. Kalau Bapak Ibu minta surga Firdaus. Jangan minta, ya Allah masuk ke saya surga. Di emperan pun boleh ya Allah. Kenapa minta di emperan? Minta Firdaus langsung. Demikian. Kalau Bapak Ibu minta supaya dilapangkan rezeki. Jangan minta, ya Allah tambahkanlah gaji suami saya. Cepet lempul aja ya Allah. Kenapa cepet lempul? Makanya minta rezeki itu gimana? Dilapangkan, selapang-lapangnya. Begitu mintanya, jangan cepet limpul. Allahu Akbar, macam miskin Allah dibuatnya. Enggak, mintanya banyak-banyak. Demikian. Ya, catat dan doa sebanyak-banyaknya. Ya Bu ya, jangan lupa, Bapak, jangan lupa. Sejak kita mengatakan labbaik Allahumma banyak-banyak doa, jangan banyak-banyak tidur. Kadang-kadang emak-emak ini masih sempat juga karena di sebelah samping emak juga, masih juga masalah gimana negara kita, masih negara kita juga lagi. Udah tinggalkan negara Indonesia, masih ijazah palsu juga dibicarakan. Demikian, udah, enggak usah lagi, hilangkan semua gibah-gibah. Udah, fokus doa kepada Allah, minta seminta-mintanya. Teringat cucu, ya Allah, jadikan dia seorang anak yang solehah, jadikan dia seorang yang sukses. Siapa yang teringat? Minta. Terlalu banyak Bu yang kita minta. Memang minta itu banyak-banyak, jangan sikit-sikit. Kita itu sudah jauh-jauh dari Indonesia. Demikian. Jangan mentang-mentang piknik. Piknik lah kita. Ini judulnya aja piknik. Ya, kita itu sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Selanjutnya, ketika kita sudah sampai di Masjidil Haram, ya biasanya ini jamaah begitu sampai di Mekah, dia ke ruangan dulu, bagi-bagi bagi-bagi ruangan dulu, minta kunci ruangan, demikian. Atau makan dulu nanti juga, habis makan baru kumpul di mana, nanti tunggu berita berikutnya di mana meetingnya, ketemunya, nanti baru bareng-bareng ke Masjidil Haram. Dah. Ketika kita masuk Masjidil Haram, satu hal Bapak Ibu sekalian,
Kita kan pakai sendal nih dari hotel ke Masjidil Haram. Dah. Jadi travel kan ada ngasih seperti itu ya. Mana dia contohnya? Tas sendal. Ibu masukkan sendal ke situ. Jangan ibu silip-silipkan di tiang-tiang Masjidil Haram seperti di Indonesia ibu buat. Nanti hilang. Karena kita nggak keluar dari situ. Kita keluar dari tempat lain. Jangan sampai lagi tawaf. Lagi tawaf, ya Allah, sendal tadi gimana ceritanya? Demikian, ya, bawa sandalnya, masukkan ke tas, dah dibawa kemana-mana tuh sandalnya. Supaya tidak terfikir, tidak jadi pikiran. Oke? Itu fungsinya, makanya travel buat. Kemudian masuk, sama bacaannya ketika kita masuk masjid, sama dengan masjid-masjid yang lain. Yaitu, a'udzubillahil azim, wa bijihil karim, wa sultanil qadim, minasyaitonir rajim. Bismillahi wassalatu wassalam ala rasulillah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ustadz, ini panjang kali. Minta pembimbingnya, bimbing kami Ustadz doa yang panjang ini. Emang itu tugas mereka. Ya. Gimana Ustadz doanya yang panjang? Udah. Itu dia nanti akan bimbing. Ya. Pembimbing itu digaji loh, Bu. Ya. Dia digaji untuk bertanggung jawab. Mempertanggungjawabkan jamaahnya. Makanya kalau ibu lupa atau nggak bisa, Ustadz tolong dibimbing. Jangan segan-segan, itu tugas mereka. Tugas pembimbing, ya. Jangan segan-segan, tanya aja. Dah, dibimbing nanti kalau nggak hafal. Atau ini fungsi tali supaya apa? Supaya Bapak Ibu bisa ketika pergi umroh dibawa. Jadi kalau nggak hafal tinggal lihat. Begitu, tinggal lihat. Ini fungsi talinya. Jadi fungsi tali ini bukan ketika kita umroh begini-gini aja. Bukan. Ya, ini supaya dicangklong di leher. Kalau kita nggak hafal bisa dilihat. Oke? Sudah. Kemudian selanjutnya kita masuklah ke Masjidil Haram dengan mendahulukan kaki kanan ya. Kaki kanan. Bagaimana kalau kita mati langkah, Ibu? Misalnya nih. Ya. Ini sudah batas pintu Masjidil Haram nih. Dah, kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu rasulillah. Set. Kaki kiri. Yang terangkat ke kiri nih, gimana jadinya, Bu? Ya atrek lah sebentar. Atrek saja, kenapa susah sekali? Mundur sedikit, ganti kakinya. Demikian ya. Jadi nggak usah ragu-ragu. Kita mau melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ganti kaki, gitu aja udah. Dah, kemudian selanjutnya. Ketika kita melihat Ka'bah. Ketika kita melihat Ka'bah, maka ini yang kita baca, Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Ini hadis dari Abdullah bin Mas'ud dan hadis ini sahih, tapi bukan dari Rasulullah SAW. Ini doa yang diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Adapun yang ada di buku kita ini itu boleh dibaca, tapi memang tidak ada sanadnya. Boleh dibaca. Dan kalau ibu bapak sudah baca doa ini, Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyana rabbana bis salam. Ingat, beda ya dengan yang diucap setelah sholat. Kalau setelah sholat apa Bu bacanya? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam tabarakta, bukan itu. Ini beda, ya. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Itu dia. Ustadz, saya nggak hafal. Ya sudah, nggak usah baca. Doa aja udah. Ya Allah, ampuni dosaku, gitu aja udah. Kalau nggak hafal, ini nggak wajib. Udah. Ini doa ketika pertama sekali melihat Ka'bah. Ini contohnya. Itu yang ada tanda panah merah itu Ka'bahnya. Pertama sekali kita melihat Ka'bah, kita baca tadi. Apa Bu doanya Bu? Pak. Wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Mudah, Masya Allah. Gak susah-susah. Gak ada syariat Islam itu yang susah. Semuanya mudah. Ya. Taib. Selanjutnya.
Ini saya ada sebutkan beberapa riwayat. Ini yang disebutkan dalam buku kita, ya. Ini riwayatnya, hadisnya terputus. Baik, lanjutkan. Kita tawaf sekarang. Tawaf. Baik. Melakukan itba. Itba itu yaitu mana tadi? Itba itu yaitu dengan mengeluarkan bahu kanan. Nih, ya. Dengan mengeluarkan bahu kanan. Nih, Ustadz gimana dengan merek travelnya? Nggak apa-apa, dalam juga nggak apa-apa. Nggak harus di luar. Dalam juga nggak apa-apa, ya. Ada wajib di luar nggak kan? Nggak ada. Udah. Jadi, nih, ingat bahu kanan, bukan bahu kiri, salah nanti. Bahu kanan. Nah, ini namanya itba. Bapak Ibu sekalian, ingat, ini hanya dilakukan ketika tawaf. Adapun setelah tawaf, kan ada sholat tawaf, maka ini harus ditutup. Ibu tak usah nampakkan bahu kanannya ya. Ibu nggak usah. Bapak-bapak aja. Mana tahu salah faham. Oh, dicarinya pula nanti jilbab yang ada resletingnya nampak bahu kanan. Ya, jadi ini untuk bapak-bapak aja. Dah. Taib. Ini namanya itba. Kemudian selanjutnya, lebih kurang inilah gambaran Ka'bah. Ini Hajarul Aswad. Di sini antara pintu Ka'bah dengan Hajarul Aswad itu disebut dengan multazam. Ya, makanya banyak orang yang di sini berdiri memeluk-meluk Ka'bah. Udah. Kita mulai dari ini, dari khot yang berwarna coklat. Dari khot yang berwarna coklat dengan cara ini dia. Memberi isyarat dengan tangan kanan ke Hajarul Aswad mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Ingat Ibu, pada dasarnya sebenarnya ya, pada dasarnya sebenarnya kita itu disunahkan untuk menyentuh. Tapi kan nggak bisa. Atau pakai tongkat, nggak bisa. Jadi kita pakai Bismillahi Allahu Akbar, itu aja. Hajarul Aswad. Tidak perlu begini. Bismillah. Nggak usah, nggak perlu. Nggak usah pakai kisbai, ya. Karena itu tidak ada disunahkan. Udah begini, Bismillahi Allahu Akbar. Dah. Kita lanjut. Kemudian, nah ini kalau ada mungkin kita kan orang Indonesia agak pendek-pendek sikit, nggak nampak Hajarul Aswadnya. Dah. Jadi gimana? Boleh lihat yang sebelah kanan tuh ada lampu hijaunya. Nih lampu hijaunya. Jika tidak melihat Hajarul Aswad, maka kita dapat tandai arahnya dengan melihat lampu hijau. Ya, melihat dengan lampu hijau. Dah. Dan alhamdulillah sekarang ini sudah ada yang lain dengan cara lihat. Nih, ada bordirnya. Ya, ada bordirnya. Bapak Ibu lihat ini rukun Yaman. Nih rukun Yaman. Ini namanya sudut Yaman namanya. Ini sekarang di sini juga sudah ada pakai bordir. Jadi rukun Yaman ada bordirnya, Hajarul Aswad ada bordirnya. Jadi lebih paham, lebih mudah. Kalau nggak nampak juga bordirnya, tengok sebelah kanan mana lampu hijaunya. Oke Bu, paham ya? Supaya nggak nyasar nanti apa tuh nggak bingung. Oke. Kalau Ibu bingung, mungkin khawatir, gimana caranya? Caranya Ibu jangan jauh-jauh dari pembimbing. Itu dia, dekat-dekat dengan pembimbing. Dan juga jangan lomba-lomba pembimbing. Kadang-kadang Masya Allah mak-mak kita ini luar biasa lasaknya. Pembimbingnya di belakang dia, mana pembimbing tadi? Dia kencang. Demikian, mana rombongan tadi? Demikian. Jadi jangan sampai ngelomba pembimbing di depan tuh biasanya. Ya, jadi ikut arahan pembimbing. Baik. Jadi dari sinilah dia bertawaf, mulai dari sini bertawaf. Sekali lagi. Nah, tawaf dari sini mulai Bismillah Allahu Akbar, maka dia berputar sampai ke rukun Yamani. Apa bacaannya? Tidak ada bacaan khusus. Ibu serah mau baca Quran,
Mau zikir subhanallah walhamdulillah wala Allahu akbar, mau ibu doa silahkan, tidak ada bacaan khusus. Dah, silakan mau ngapain. Yang jelas jangan ngobrol ya. Jangan sampai nengok. Tengok tuh bapak itu hitamnya minta ampun. Tengok itu ganteng kali. Oh my gosh. Udah ada, kita itu sedang ibadah. Udah? Bacaannya nggak ada. Bacaan apa saja. Bacaan yang ucapkan yang bermanfaat. Sampai ke rukun yamani. Sampai ke rukun yamani. Maka boleh kita katakan dari sini rukun yamani. Sebenarnya sebaiknya kita usap rukun yamani. Tapi kita kan rombongan. Nggak bisa ngusap. Nggak bisa diusap nih rukun yamaninya. Ya. Dah, jadi kita lewat saja. Nggak ada isyarat. Kalau tadi kan Hajarul Aswad, kalau kita nggak bisa menyentuh, kita kasih isyarat. Rukun yamani, kalau kita nggak bisa menyentuh, lewat aja. Tapi sejak saat itulah kita baca nih. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Nggak usah ditambah-tambah. Wa adkhilnal jannatal ma'al bror. Ya Ghaffar. Ya apalagi. Nggak usah tambah-tambah. Indah cukup. Ya, ini sudah cukup. Demikian, nggak usah ya abror nggak usah. Ya, sudah cukup. Ada ibu-ibu, bapak-bapak yang nggak hafal ini? Hafal semua kan? Mudah, umroh tuh mudah. Khawatirnya itu yang berat. Kan nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Haji juga sama bu, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Kadang-kadang ini pembimbing, aduh, ini berat ini, rame nih. Jadi gimana Ustadz? Boleh diwakilkan. Berapa wakilnya? 150 real. Pintar ujung-ujung itu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Setelah 7, ya, udah marah-marah nih. Oke. Setelah 7, ya. Setelah 7, hitungannya begini. Dari sini sampai sini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dah. Bismillah Allahu akbar. Lagi Bismillah Allahu akbar. Sampai ke 7 kali. Dah. Untuk putaran yang ke-7 sampai ke Hajarul Aswad tidak perlu lagi ucapan Bismillahi Allahu Akbar. Nggak perlu lagi. Karena apa? Karena bacaan itu di awal. Bismillahi Allahu Akbar kita mutar 1. Jadi kalau di 7 Bismillahi Allahu Akbar 7. Demikian. Ada masalah? Nggak ada. Oh iya ada. Baik. Jadi itu dia, ya. Setelah dari sini maka kita menuju makom Ibrahim. Kita mengatakan wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Kemudian kita sholatlah di belakang makom Ibrahim. Dah. Gak bisa kita pas di belakang makom Ibrahim ini. Jadi gimana? Ke belakangnya dan ke belakangnya. Karena kalau di sini kita sholat bakal didesa-desa orang. Dah. Sedikit penampakan ibu-ibu bapak sekalian. Nah ini makom Ibrahim nih. Makom Ibrahim. Setelah kita sholat, ya, kita sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Ingat, ketika kita sholat bapak-bapak, ini harus tutup. Cukup. Nanti bapak akan lihat banyak yang sholat sambil ini. Bahkan dari Madinah sudah begini dia. Ada yang dari Madinah sudah begini nih. Demikian. Keliru. Yang begini ini hanya ketika tawaf. Begitu sholat tutup. Nah nanti kita saling ingatkan lah ya. Kita saling ingatkan suruh tutup. Sholat 2 rakaat. Rakaat pertama itu baca Qul ya al-kafirun. Rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Masya Allah, ini kan langganan kita kan bu. Bukan ibu disuruh baca Al-Baqarah. Demikian. Umroh mudah bukan? Mudah insya Allah. Udah baca. Setelah itu kita bersiap-siap mau sa'i. Ada sebenarnya yang lain, yaitu dengan cara apa? Setelah sholat kita baca, kita minum air zam-zam. Dah. Apa doa minum air zam-zam ibu-ibu? Ada di sini nih, di sini. Kalau ibu nanti bingung, tanya, Pak Ustadz, di halaman berapa itu doanya? Tuh. Biar dikasih tahu. Dah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an
wa rizqan wasi'an wa syifa' min kulli da'. Apakah hanya itu? Enggak, ibu boleh minta apa saja. Ingat, jadi banyak sekali tempat-tempat doa. Setelah ibu mau minum nih, bismillah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wasi'an wa syifa' min kulli da'. Ibu minum. Setelah itu ibu bisa doa lagi, doa banyak-banyak. Dah, banyak sekali tempat doa di situ. Dah. Karena apa kata Rasulullah? Ma'u zamzam lima syuribalahu. Air zam-zam itu sesuai dengan apa kita tujuan mintanya, minumnya. Kalau dia minumnya supaya sehat, Allah akan beri sehat. Kalau dia minumnya supaya cerdas, Allah kasih kecerdasan insya Allah. Kalau dia minumnya mau jadi pejabat, Allah berikan insya Allah. Jadi nggak ada masalah. Jangan terlalu bingung gitu. Dah, oke. Setelah itu kita sa'i. Nih sa'i. Kalau di sini Hajar Maqam Ibrahim, ibu akan lihat di sebelah sini ada tu mas'a, tempat sa'i. Nah, ini nampak. Jadi, kalaupun terlepas dari rombongan, tengok saja di dinding-dinding itu ada bacaannya tu mas'a. Artinya ke tempat sa'i. Itu bawahnya sa'i karne ke jaga. Nah, itu bahasa Pakistan. Bahasa Urdu. Nih, bahasa Urdu. Dah. Oke. Nampak di sini nih, dia akan tunjukkan ke sana sa'i. Ini berarti dia masuk ke dalam. Allahu alam kalau sudah berubah, kita nggak tahu. Dah. Lanjut. Di situ nanti ada termos-termos tuh air zam-zam, gak usah keluar minumnya, insya Allah ada. Kemudian ini doa minum air zam-zam. Kemudian kita sa'i. Dah, kita sa'i. Nah, inilah kira-kira tempat menuju sa'i. Ini kalau berada di tingkat atas, bacaannya inna safa wal marwata min syairillah. Faman hajjal baita awi tamara fala junah alaihi ayyat tawafa bihima abda'u bima bada Allah. Kalau ibu-ibu nggak hafal, minta bimbingan Ustadz, tolong bimbing kami membacanya. Itu dia ya, Bu ya. Minta Ustadz kami membaca yang lengkap. Tolong kami dibimbing membacanya, biar dibimbing oleh si pembimbing ustadznya. Abda'u bima bada Allah. Kemudian naik ke Bukit Safa lalu menghadap ke kiblat dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dan seterusnya. Ini bacaannya. Demikian juga kalau bapak dan ibu bingung nggak bisa bacanya, minta pembimbingnya membimbing. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti bisa dengan perkata bisa, boleh minta ke bimbingnya. Nanti kalau pembimbing nggak mau, komplain ini ke bapak ini. Kenapa bimbingnya nggak mau bimbing kami itu? Oh, pakai headset juga. Demikian. Pokoknya ada apa minta dia aja. Ingat aja nih, orangnya gemuk. Mudah menandainya. Udah, ya. Minta dibimbing. Nanti pembimbing akan bertugas. La ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah. La syarikalah. Akan dibimbing. Ya. Kemudian setelah ini dibaca, doa. Kemudian baca lagi. Ini. Doa lagi, baca lagi, doa lagi. Habis itu baru kita pergi ke Marwah. Ini kalau tingkat atasnya nampak. Ini tahu ini kondisi. Oke. Kita turun ke Marwah. Ini ada lampu-lampu hijau. Oke. Kalau kita sudah sampai ke lampu hijau, maka kita berlari atau berjalan agak cepat. Tapi hanya untuk bapak-bapak, ibu-ibu jalan aja. Bacaannya Rabbighfir warham innaka antal azul akram. Rabbighfir warham innaka antal azul akram. Sampai nanti ke batas yang lainnya. Ke batas hijau yang berikutnya. Kemudian setelah sampai batas hijau, tetap berjalan menuju ke Safa. Sampai ke Safa, kita baca doa yang sama. Jadi Safa itu, Bu, Bapak, tinggal ini nih bukitnya nih. Nih, orang sengaja berdiri di atas bukit Safa ini. Ini dia. Tapi sekarang saya kira sudah dijaga polisi, nggak boleh. Kalau dulu orang berdiri-diri di situ. Di Bukit Safa karena dia lebih rendah.
Ada yang duduk-duduk begini. Tapi sekarang udah nggak boleh. Ya, diberi batasan dan dijaga polisi. Kalau dulu masih bisa duduk-duduk gitu kan, Bu? Demikian, ya. Baik. Ini kalau tingkat bawah. Kita lanjutkan. Dari Safa kita menuju Marwah dengan perbuatan yang sama. Dengan perbuatan yang sama, ya. Tadi di Bukit Safa, di Bukit Marwah juga sama. Bacaannya seperti yang di Marwah dan seterusnya. Nanti akan berakhir dengan Bukit Marwah. Nah, ini kita akan melewati yang lampu hijau sama bacaannya. Kemudian ini tempat yang kalau naik ini apa namanya, roda sorong, kursi roda. Ini ada skuter, tapi ini dulu nih, udah nggak pakai. Kenapa nggak dipakai? Karena sering tabrakan. Ya, tabrakan. Akhirnya diambil. Dan sekarang pakai apa? Odong-odong. Mobil golf bukan odong-odong. Benar, ya oke lah, mobil golf. Demikian. Jadi ada yang nyoperin satu mobil itu bungkus 10 ya? 10. Tapi bayar? Oh iya, tapi bayar. Sa'i dengan tawaf 200 real. Kalau ibu mungkin nggak akan kesulitan tawaf dan sa'i, maka naik mobil golf itu 200 real. Ibu tinggal duduk, doa. Duduk dan doa. Ya. Baik. Setelah selesai, kita berada di Bukit Marwah. Ya, di Bukit Marwah, tinggallah tahallul. Tahallul, bagi bapak-bapak, tahallul sangat dianjurkan dibotak. Jadi bapak-bapak yang khawatir nggak ganteng kalau dibotak, udah Pak, orang ganteng dibotak tetap ganteng, yakin lah. Kalau yang elek, pakai rambut tetap elek juga deh, jangan khawatir lah. Jadi dibotak, ya, jangan khawatir. Pahalanya 3 kali lipat. Rasulullah katakan, Allahumma arham muhallikin, ya Allah rahmati orang-orang yang membotak rambutnya. Sahabat bertanya, wal muqassirin, gimana kalau yang pangkas? Allahumma ham al muhallikin, ya Allah rahmatilah yang botak. Sampai 3 kali. Keempat baru, ya Allah rahmatilah yang pangkas. Itu dia. Jadi, Mas, botak nanti ya, sama kita ya, botak ya. Tetangga. Di Merendal. Jadi demikian, ya. Jadi dibotak. Bapak setuju botak, Pak? Setuju botak? Oke, nanti semua botak, nanti kita foto. Bersinar semua setelah umroh. Itu dia. Oke. Kemudian ini tertib, artinya nggak boleh dibolak-balik. Ini Ustadz kondang aja botak. Ini Ustadz Syafiq, ini Ustadz Khalid Basalama, botak dia. Orangnya ganteng-ganteng kan tak botak. Apalagi kita nggak ganteng, botak aja lah. Udah. Kemudian, ini sedikit informasi kalau mau pangkas di bawah itu ada. Ini traveler nanti yang akan menyelesaikannya. Sedikit untuk ibu-ibu. Bentar. Ini nggak dibolehkan ibu-ibu. Banyak ibu-ibu ketika di Marwah dia buka ini jilbabnya, soal gunting. Itu kan aurat rambutnya. Jadi nggak boleh dibuka di situ. Ya, ada yang buka jilbab. Bukalah. Demikian. Jadi untuk ibu-ibu agar mendapatkan pahala seperti laki-laki yang botak, maka ibu-ibu harus enggak dibotak. Diambil rambutnya semua, kemudian dipotong segini aja. Semua tapi. Itu dia. Maka pahalanya sampai dengan botak. Demikian. Jadi jangan 3 lembar aja. Hemat sekali. Kita ini sekarang ingat, kita sedang umroh, ibadahnya mahal. Ingat, maksimalkan semaksimal mungkin. Oke lah, nanti mengenai ini nanti akan dibahas di sana gimana sebaiknya tempatnya di mana ya. Demikian para ibu sekalian rahimanallahu wa iyyakum. Semoga bermanfaat. Saya serahkan kembali kepada Bang Giang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah, sebelum kita makan siang, ini kan udah diikat lah, fotonya udah ada. Tapi jangan khawatir, nanti di Madinah
kita mantapin lagi. Tapi jangan juga khawatir, nanti semua itu pakai headset, ya, pakai headset. Nanti itu headset sudah kami bagikan, nanti itu kami kenalin aja model headset seperti itu, ya. Jadi headsetnya nanti kita akan bagikan, tapi nanti kita minta kembali lagi karena pada Allah Masya Allah di luar panas sekali. Jadi kayaknya kita nggak usah pakai Ustaz ya. Ya. Jadi ini kan sudah detail Ustaz. Panas sekali itu malam nggak nyaman Bapak dan Ibu sekalian. Nanti kita dilatih. Boleh sedikit ya, sedikit aja, sedikit. Mana tempat duduk tadi, Sol? Tempat duduk. Sedikit aja. Sedikit aja. Ada ya kursi. Misalnya nih ibu-ibu kalau sinilah ya. Ini Ka'bah nih. Bapak Ibu ya. Ini Ka'bah. Ini Hajarul Aswad. Ini berarti Rukun Yaman. Dah, pertama kan gini. Bismillah Allahu Akbar. Dah, kita jalan. Doa segala macam. Batal wuduknya. Atau kita udah 3 kali lah, 3 kali. Dah 3 kali. Ini putaran ketiga. Bismillah Allahu Akbar. Dah. Batal wuduknya. Gimana? Bapak Ibu wuduk. Dan diulang dari sini. Tapi ulangnya dari yang 3. Bukan dari yang pertama. Itu kasihan ibu nanti. Udah 7. Pus katanya kan. Ulang lagi dari awal. Udah. Atau kalau seandainya. Ibu tawaf, bapak tawaf. Sampai di sini qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana? Bapak, ibu cari tempat perempuan. Jangan sampai dibentak-bentak polisi ini. Polisi polisi Saudi. Cari tempat perempuan. Udah selesai sholat. Gimana? Dari awal atau dari titik ini? Dari titik ini. Bukan dari yang Hajar Aswad. Paham ya? Demikian. Tapi bapak dan ibu tetap cari tempat bagian ibu-ibunya. Mak-maknya banyak yang bandel-bandel loh di sana. Jadi polisi itu begitu dia tahu ada polisi, Allahu Akbar. Dia pakai tas, polisi tahu. Ini kalau diambil tasnya pergi dia. Tas saya katanya. Gak kepingin tasnya diambil. Itu dia. Tetap ibu-ibu sholat di tempat yang sudah disiapkan. Jangan kerengkang-kerengkang kali. Ya, ikuti saja apa yang diatur oleh polisi. Oke, itu saja. Sekedar untuk untuk tambahan. Kalau seandainya batal, maka dimulai dari yang putaran yang batal. Tapi kalau dia qomat, maka dimulai dari titik tempat dia berakhir tadi itu. Oke, itu saja. Baik, Bapak Ibu ya, seperti yang sudah disampaikan Ustaz tadi, bahwasanya beberapa sendiri dari bulan tadi, itu dari kekhawatiran, ya. Karena sudah kami berdasarkan ada pemimpin dan lain-lain akan menjaga agar kepada Bapak dan Ibu, insya Allah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya. Dan yang paling penting Bapak Ibu, kalau nggak ngerti seperti yang disampaikan Ustaz tadi, ngomong. Ya, jangan bawa stelsel ini ya. Jadi kalau memang mau ditalkinkan bacaannya, sampaikan. Talkin. Nanti ditalkin. Nanti kita pakai headset. Nanti biasanya headset lebih istimewa nanti yang bapak-bapak dan yang ibu-ibu kami minta lebih dekat ke Ustaz. Karena kadang di sana banyak pakai headset. Karena nggak itu mentablaan. Nah, tapi nanti ibu-ibu bisa posisinya lebih dekat ke Ustaz. Sampai di sini ada pertanyaan mengenai ibadahnya, boleh naik jawab dulu sebelum kita makan siang. Boleh, silakan Pak. Waalaikumsalam. Ya. Gak usah sikit Pak, banyak-banyak aja. Apa sikit-sikit? Oh iya. Oke. Yang apa? Oh nggak apa-apa. Iya. Ya nggak apa-apa. Dan insya Allah nggak ada nyamuk, insya Allah. Atau ada bernyasar nyamuknya. Oh nggak apa-apa. Enggak. Nggak ada. Oke. Bukan hanya nyamuk, misalnya ada lipan lewat, itu boleh dibunuh. Ada ular lewat, itu boleh dibunuh. Boleh. Sesuatu yang membahayakan itu boleh. Tapi seperti hewan-hewan buruan, burung itu kan hewan buruan. Udah. Kalau ada rusa lewat misalnya, nggak boleh diburu. Demikian. Jadi hewan-hewan seperti itu dibolehkan untuk dibunuh.
Ada lagi silakan. Ayo Bapak Ibu sekalian. Sabar, sabar. Makan siangnya sudah selesai? Belum ya? Oh, udah, oke. Ya, silakan Bu. Tolong kasih. Cuman 2 krem apa ya kita? Ya. Yang pertama, kalau kita sebelum ambil iklan, itu buat perempuan kan diwajibkan ada di hotel. Nah, sebelum kita ambil iklan, apakah boleh untuk perempuan itu menggunakan seperti lotion dulu atau deodoran dulu? Kemudian kan kita ambil iklan, itu tidak boleh gunakan. Ya. Lalu yang kedua, jika tadi batal saat awal, kita tadi mohon maaf kalau misalnya itu. Nah, itu kan kita dulunya lagi harus keluar barisan dari awal atau gimana kan? Kalau ibu batal, tinggal bilang kepada petugas. Jadi ada pembimbing, ada petugas. Bang, wudhu saya batal. Dia nanti ngantar ibu ke tempat wudhu. Ada di bawah itu, nggak harus keluar. Wudhu ya, bukan bu ya. Bukan wudhu. Jadi apa keluhan ibu? Beritahukan kepada kami. Ibu, bapak tinggal beritahukan, biar kami yang bertindak. Oke? Oh ya. Adapun yang tadi itu, boleh. Deodoran, itu kan tidak keluar wanginya. Tapi kalau pakai parfum, Bu, nggak umroh pun ibu nggak boleh. Ya, kalau pakai parfum, ayyuma imra'atin ista'tarat marrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Wanita mana saja yang pakai parfum, lantas dia melintasi kaum laki-laki itu mencium aroma parfumnya, maka dia pelacur. Itu dia. Gak boleh ibu-ibu. Jadi bukan hanya umroh, selain umroh juga gak boleh. Kecuali kalau ibu berada di rumah pakai parfum nih, masuk di mobil gak ada sopir bawa sendiri, keluar dari mobil ke komunitas ibu-ibu gak ada laki-lakinya, boleh. Tapi kalau ada security-nya, gak boleh. Itu dia. Jadi parfum tetap gak boleh dimanapun berada. Oke Bu, ada lagi silakan. Ya. Saya ini waktu di dalam masjid mendengar azan, dulu kan itu perempuan, saya pernah lihat dia bawa sendiri. Ya. Nah, mau minta tahu cara wudhu benar dengan bawa sendiri. Pertama, memakai wudhu itu menggunakan wudhu perempuan ini memang agak terbatas. Jangan dia buka tangannya di depan orang ramai. Set ini aurat ibu, nggak boleh dibuka. Makanya tempat wudhu yang ada di bawah tangga-tangga itu ada tabirnya. Dah, oke. Jadi bagaimana? Ya ibu pandai-pandailah di bawah jilbab, ya kan? Bisa nggak? Ini kan jilbab gini nih. Ah janganlah ya, nanti macam perempuan jadinya. Nah gini kan? Nggak usah gini lah Bu ya. Nih. Dah. Ya udah di bawah ini Ibu buka. Jangan sampai terlihat. Jadi caranya gimana? Ibu semprotkan saja, udah kemudian diusap. Semprotkan. Ya, semprotkan sampai ada airnya, usap. Demikian. Itu dia. Boleh insyaallah. Tapi ingat ya. Ingat ketika membasuh kaki gimana? Perhatikan Ibu, ini penting nih untuk Ibu. Karena kan dia harus pakai kaos kaki. Ibu dari rumah, nggak pakai. Ibu dari hotel sudah lengkap wudhunya, kemudian pakai kaos kaki. Udah. Nanti kalau batal, dah. Ibu berwudhu seperti biasa. Kemudian ketika mengusap kepala, ibu boleh disemprot aja, kemudian diusap di atas khimar. Dah. Udah. Kemudian di atas ini. Dah. Kemudian ketika mengusap telinga gimana? Masukkan ke dalam. Itu dia. Makanya ibu-ibu jangan pakai jilbab yang dicekek-cekek gini, nggak bisa masuk nih. Nggak bisa masuk. Jadi yang lebar. Udah. Ketika membasuh kaki, nggak usah, cukup dibasahkan tangan, kemudian diusap. Dah, selesai. Gitu. Tapi ingat persyaratannya, sebelum dia pakai kaos kaki, harus wudhu dengan sempurna. Baru dia pakai kaos kaki. Itu dia. Karena kita musafir, ibu boleh melakukan 3 hari 3 malam.
Kalau untuk mukim hanya boleh 1 hari 1 malam. Ya tapi saya yakin jangan lah ya 3 hari 3 malam udah bau kali itu nanti. Kasihan penduduk kota Mekah nanti. Oke. Ada lagi silakan. Ih, kok kotor kali ini ya? Kaki saya kotor. Ada lagi silakan. Paham Bu? Oke. Ada lagi silakan. Ini udah lapar sepertinya jamaah kita ini. Ada? Oke lah. Baik, jamaah itu saya tadi sedikit menambah masalah dalam jadi Bapak dan Ibu. Kalau memang Bapak dan Ibu merasa ada cara keluarga dan lain, ngobrol aja dulu dengan ustaznya. Jangan dulu berasumsi apalagi nanya-nanya CCTV. Ya, tanya sama ustaznya kan ada ustaznya. Karena kadang ada juga di sana banyak hal yang tidak disampaikan Bapak tadi, pukul nyamuk, bayar dam, banyak kejadian itu. Kenapa? Karena kadang ustaz yang membimbing itu juga ada juga yang titip-titip untuk dakwah. Ya. Nah kalau kita insya Allah ada apa-apa tanya dulu ustaznya. Jadi nanti dibahas secara terlebih dahulu supaya Bapak dan Ibu aman insya Allah ibadahnya. Ya intinya seperti yang disampaikan di awal, kami tugasnya adalah menjaga ibadah dari Bapak Ibu ada sesuai dengan kesunnah Nabi SAW. Kalau memang masih ada pertanyaan Bapak dan Ibu, nanti di Madinah sebelum ke Mekah pasti tanya Ustaz pembimbing. Ya, jangan ada yang disimpan-simpan masalah syar'i. Jangan berpendapat sendiri. Ya, karena kan sekarang ilmu seolah-olah mudah didapat. Jamaah kami yang bulan lalu November juga gitu. Sedikit-sedikit tanya ChatGPT. Oh nggak bisa Ustaz, ini di ChatGPT begini gitu. Akhirnya terpaksa pegang kitab kok begini. Gak apa-apa, yang penting tanya dia jelas, gitu ya. Apalagi jangan nanya sama leader. Dia waktu itu nanya amanah, makin pentinglah sama-sama penting jadinya. Tanya Ustaz ya, baik ya, Masya Allah. Dan itu saja kita hari ini Bapak dan Ibu. Silakan kita akan makan siang. Yang mau makan siang silakan, setelah selesai mau langsung pulang juga boleh. Ya, karena sudah selesai semua kegiatannya. Nanti akan diinfokan misalnya ada update untuk pengumpulan obat segala macam. Ya dan ingat, tolong dibawa yang paling penting itu pertama lotion. Karena di sana itu walaupun musim dingin itu kelembapannya kurang. Jadi penyakit yang didapat itu biasanya gatal-gatal. Ya, gatal-gatal di kaki. Bawa obat kayak misalnya cetirizine. Itu biasanya untuk obat gatal ya. Karena kalau kesana itu gatal-gatal merah-merah, bahkan dia bisa ada airnya gitu. Karena udah ada kayak jadi harus using lotion. Kalaupun nggak pakai lotion ada satu cara lain. Tapi ini kalau ada sampai ke jamaah biasanya jamaah yang awal agak aneh. Kalau kayak awal aja biasanya saat pagi itu mandinya cuma pas nyampe Madinah, waktu mau mikot sama pas pulang. Jadi 13 hari cuma 3 kali mandi. Masya Allah, la hawla wa la quwata illa. Nah, kalau ibu kan nggak mungkin pakai lotionnya ya. Bawa obat cetirizine, kemudian obat demam, kayak mungkin obat-obat yang biasa dipakai, itu Panadol, flu, obat-obat batuk. Kalau batuk biasanya kalau musim dingin batuk berdahak, dia bawa obatnya. Yang punya obat-obatan penting kayak pengencer darah, jantung segala macam, tolong dipindahkan ke botol yang tidak lebih dari 100 ml. Kalau memang harus dibawa. Tapi kalau obat-obatan yang penting tapi minumnya nggak mesti on time, misalnya minumnya 1 kali sehari tapi tengah malam bisa dimasukin ke bagasi. Ya, di bagasi itu bagasi ada 2. Tadi saya jelasin. Bagasi itu ada 2. Satu bagasi yang Bapak Ibu ketemunya nanti itu di Madinah, dan nanti diikuti ke Bapak Ibu dalam ini. Satu lagi bagasi kabin yang Bapak Ibu tenteng. Bagasi di pesawat yang besar, koper besar, itu maksimal beratnya 25 kilo. Bagasi tenteng itu 7 kilo. Di bagasi tenteng yang 7 kilo tidak boleh ada cairan lebih dari 100 ml. Ya, tidak boleh ada senjata tajam, jilet, gunting pagar, atau segala macam tidak boleh. Ya, kalau untuk di bagasi 25 kilo sekarang mau bawa jilet segala macam boleh. Tapi dia tidak boleh bawa power bank. Power bank jangan dibawa ke dalam bagasi 25 kilo. Atau misalnya bawa baterai, kayak kemarin itu ada zaman kita bawa kursi pijit. Baterainya harus yang dalam keadaan tersegel dan itu di bagasi yang 5 kilo.
Kalau ada pertanyaan, nanti bisa tanya anak sama Ibu bisa langsung ya. Bang Jiang, bisa lah itu disebutkan di dalam grup supaya nggak lupa. Nanti kami sebutkan di grup, Ya. jadi tadi tinggal tertulis nanti. Ya. Makanya grupnya kan kita kunci, nanti masih anak-anak mulai store informasi dari malam ini satu-satu. Nanti masalah musuh ada info, masalah telkomsel ada info, pokoknya mulai ada informasi. Terutama untuk tanggal 25 ya. Kalau 31 masih pekan depan, ya. Demikian Bapak Ibu. Boleh satu lagi sedikit aja? Iya, ada Bu. Kan sering orang kalau pulang dari Mekah itu seringnya batuk. Salah satu penyebabnya kan kita kalau udah di sana itu nangis ya Bu ya, nangis. Masalahnya nangis itu kan biasa ada cairan hidung. Terus kita nggak punya tempat untuk membuangnya. Akhirnya telan sekali, telan 2 kali, akhirnya batuk. Jadi bawa tisu. Kalau ibu-ibu masih mendingan ada jilbab kan Bu, masih bisa begini loh. Demikian. Jadi sapu tangan, tisu. Jadi kalau ketika dia nangis, kemudian ada cairan hidung keluar, tinggal bisa ditampung. Dan ingat, jangan ditampung ke sajadah Masjid Nabawi ya. Nggak boleh. Demikian. Itu sedikit aja sih. Oke. Ada mau nanya apa pun silakan Bu. Teori sama praktiknya sering nggak sama gitu. Nggak kita praktek. Ibu apa berapa Bisa ya? Boleh kalau mau. Ya. Tadi kan kami mengambil kebiasaan praktek dan kalian lakukan sebagai mau coba praktek boleh. Nanti habis itu kita praktekkan. Kita masih di Madinah nih. Anggap nanti masuk ke daerah sana kita ke Mekahnya ya. Kita mulai bergerak dengan talbiyah. Yuk. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kita anggaplah ini Masjidil Haram ya Bu ya. Oke. Kita doa masuk masjid biasa. Ya, bismillah wassalatu wassalamu rasulillah. Allahumma aftahli abwaaba rahmati, kemudian masuk kaki kanan. Yang pakai sendal udah bisa pas sendalnya. Oke. Nampaklah Ka'bah. Ya. Pak maju dulu sedikit. Nampaklah Ka'bah. Dah. Ketika melihat Ka'bah untuk pertama sekali, maka kita angkat kedua tangan dengan mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Dah. Kemudian silakan doa yang apa saja dibolehkan. Ya, di saat pertama melihat Ka'bah. Sudah selesai, kita bergerak, tidak ada lagi talbiyah setelah kita berada di depan Masjidil Haram tadi, ya. Oke, kita menuju Hajarul Aswad. Cepat sedikit jalannya. Iya. Oke, kita mulai dari sini. Kita mulai dari sini. Ini Bu, Ibu, Bapak, daerah apa namanya? Asrama Haji, ya. Ini asrama haji. Udah, disinilah pelataran Masjidil Haram. Ini Hajarul Aswad. Dah. Pada dasarnya disunahkan ketika kita baru mulai tawaf, disunahkan mencium Hajarul Aswad. Tapi kan nggak memungkinkan. Karena di sini akan banyak orang berjubel bahkan bersikut-sikut. Dah, berjubel bersikut-sikut. Jadi kita hanya bisa dengan memberi isyarat. Nah, kita mau tawaf ini,
Apa yang kita lakukan? Ini jangan lupa dulu sebelum isyarat. Keluarkan dulu. Tangan kanan keluarkan dulu. Ini sebelum kita tawaf sudah keluar nih. Sebelum kita mengucapkan isyarat. Oke? Ibu-ibu jilbabnya turunkan aja, nggak usah dikeluarkan. Udah gitu sudah. Sudah. Kemudian baru kita mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Ya. Bismillahi Allahu Akbar. Dan kita mulai berjalan. Oke, Bu? Tuh. Silahkan baca apa saja, mau subhanallah bihamdi, mau subhanallah bil azim bihamdi, mau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, silahkan. Mau doa silahkan, angkat tangannya, mau dia baca Quran juga silahkan, apa saja. Makanya Ibu dari sekarang siap-siap apa mau didoakan. Jangan bingung nanti sampai di sana apa mau doanya. Dah, silahkan kita bertawaf, jangan melamun. Ini jangan melamun ya. Karena kita ini ibadah yang sangat panjang, perlu tenaga. Dan kita nggak boleh lewat sana. Karena ini sebut apa, Bu? Ini Hijr Ismail ya. Kita tidak boleh tawafnya ke sana. Kenapa? Karena ini tadinya adalah termasuk Ka'bah. Jadi pada dasarnya Ka'bah itu ini nyambung nih. Karena pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ka'bah runtuh karena banjir, kemudian dibangun. Orang Arab Mekah pada waktu itu tidak punya dana kecuali hanya untuk buat segi empat aja. Dan sisanya ini dibuat seperti ini. Itu dia. Makanya orang yang sholat di dalam sama seperti sholat dalam Ka'bah. Dan kalau kita sholat wajib nggak boleh di dalam. Kita boleh di luar. Di dalam nggak boleh karena dalam itu dalam Masjidil Haram termasuk. Baik, kita lanjut. Silakan doa apa saja. Baca Quran boleh apa saja ya. Pada dasarnya Bapak Ibu sekalian, untuk putaran ketiga yang pertama itu kita boleh agak-agak berlari-lari. Tapi kan di sana nggak bisa, ya kan? Laki-laki aja, ibu-ibu nggak usah. Jadi hanya 3 kali, ya 3 kali. Iya, Papa pakai celana nggak? Oh, pakai, alhamdulillah. Jadi jangan lupa doanya. Ini apa namanya ibu bapak? Pokoknya satu sudut sebelum Hajar Aswad disebut dengan Rukun Yamani. Pada dasarnya setiap kali kita tawaf disunahkan untuk menyentuh. Kalau dapat, jadi kiswah Ka'bah itu di sini dia ada sueknya. Kiswah Ka'bah ini di bagian di sini nggak ada kiswahnya. Jadi nampak batu. Kenapa itu diusap? Karena ketika Ka'bah runtuh, dindingnya habis, tinggal dinding itu. Itulah dinding sisa yang dulu dibangun oleh Nabi Ibrahim. Maka disunahkan tuh tapi karena kita nggak bisa, kita rombongan, mungkin kalau tawaf kedua, ketiga nanti diupayakan kalau sendiri misalnya kan, maka kita hanya bisa lewat saja, tidak perlu diusap, tidak perlu di Bismillah Allahu Akbar, lewat saja. Tetapi kita mulai membaca ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita kalau sudah sampai sini, di sana bagian atas nanti ada lampu hijau. Kalau ini kiswah lama, nggak ada bordirnya. Kalau bordir kan harus diganti semua ini keramiknya. Iya ini. Nah, jadi fungsinya supaya kita tahu. Kita orang Asia kan pendek-pendek Pak. Nanti nggak nampak. Jadi ada bordir ke atas. Tinggal kalau Hajar Aswad yang sebelah sana ada lampu hijau. Dah, ketika kita sampai di sini, tidak perlu berhenti sampai lewat. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, kenapa demikian? Kalau kita berhenti, nanti kredit yang belakang nanti penuh. Nabrak. Makanya Hajar Aswad tuh di sini yang paling penuh. Sementara sebelah sana tuh biasanya agak renggang. Kenapa? Karena banyak jamaah berhenti. Itu dia. Kalau haji itu ada polisi yang nyuruh, suruh maju gitu, suruh maju. Jadi kita sambil lewat aja, Bismillah, Allahu Akbar. Nah, demikian. Ya. Harus lurus saja kan Pak jalan. Nggak apa-apa, pokoknya lewat gini. Nggak harus. Dia penting isyarat. Yang penting isyarat, ya, bukan menghadapnya. Oke. Dan demikian seterusnya sampai ke ketujuh, ya, ketujuh. Tip. Ini kita udah ketujuh nih. Sekali lagi lah ya, ini ketujuh nih. Ini 6 kita lewat. Bismillah, Allahu Akbar. Oke. Ayo Bu, kencang sedikit Bu. Ngebut sedikit. Hah? Iya. Biar dibakar dulu apanya. Kalorinya. Nanti kalau di sana Pak, jangan bicara masalah kalori ya. Oh siapa? Ya, jadi doa. Doa. Oke. Jadi sebentar. Kalau seandainya kita batal di sini, gimana tadi? Kita wudhu, kemudian? Iya, balik. Tapi kalau sampai sini pas komat? Sholat. Mulai lagi dari sini. Oke. Baik, sampai di sini kita mengucapkan apa tadi? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apakah ada bismillah Allahu Akbar? Enggak. Kalau kita bismillah Allahu Akbar berarti 8. Udah. Muter lagi Pak. Ya. Udah. Satu hal. Kalau seandainya lupa, ini berapa ya? Saya sudah tawafnya 2 kali atau sudah 7 kali? Kita ambil yang mana? Ini kecil. Itu perlu ruqyah dulu itu kan, masa 2 dengan 7? Kejauhan. Ya. Ini 5 apa 6 sih? Maka yang diambil 5 gitu ya. Ambil paling kecil. Baik. Sekarang kita mau sholat di belakang makam Ibrahim. Ya, oke, bismillah. Apa yang kita baca? Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Oke. Inilah makam Ibrahim yang ada di asrama haji, yang tadinya ini sangkar burung sebenarnya. Nah, Membaca wattakhidhunya dari sana Pak. dari sana mau kemari ya. Setelah selesai wattakhidhu maqam Ibrahim. Jadi kita mau sholat di belakang Nabi Ibrahim. Dah, ini makom. Makom itu bukan makam kuburan. Ya. Ya, makom dari qoma yakum, tempat berdiri Nabi Ibrahim. Jadi di situ ada tempat tapak beliau. Batu yang beliau itu pernah jadikan sebagai perancah untuk bangun Ka'bah. Jadi kalau dindingnya tinggi, kalau kita kan tambah perancah nih supaya tinggi. Kalau ini enggak, batunya naik sendiri. Itu dia. Tadinya batu ini lengket di Ka'bah. Pada zaman Umar bin Khattab dipindahkanlah dia jauh dari Ka'bah sekitar 20 meter. Nah, kita sholat di belakang makom Ibrahim. Ingat, bukan kuburan Nabi Ibrahim. Saya pernah dihujat dengan orang. Kenapa itu makam Ibrahim, kubur Nabi Ibrahim? Dia nggak tahu makom itu artinya tempat berdiri. Dah, sholat 2 rakaat. Rakaat pertama tadi? Iya, itu dia. Yang langganan lah kan, langganan. Kalau kafirun dengan qul huwallahu ahad. Tapi ingat, sebelum sholat itu ditutup. Karena untuk kaum laki-laki, aurat sholat itu harus bahu tertutup. Jadi Bapak-bapak nggak sah sholatnya kalau pakai baju singlet, itu nggak sah. Apalagi tidak berbaju. Memang aurat antara pusat dan lutut, tapi khusus untuk sholat pundak harus tertutup. Oke? Dah. Baru kita sholat 2 rakaat. Rakaat pertama qul kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Kemudian kita minum air zam-zam. Dah.
Sa'inya kemana sih? Salah tempat dia itu sa'inya. Seharusnya sebelah sana dia. Oke, jadi kita ke tempat air Zam-Zam, kita minum air Zam-Zam. Apa bacaannya, Pak? Allahumma inni as'aluka iman nafi'an wa rizqan Wasi'an wa syifa min kulli da. Ya, wa syifa min kulli da. Kemudian Bapak Ibu boleh doa apa saja yang lain. Silakan. Ibu mau apa ini mintanya? Karena minum air Zam-Zam itu doa untuk apa kita minum, terserah niatnya. Dan bukan hanya ketika umroh. Setiap kali ibu minum air Zam-Zam, doa. Itu dia, doa. Salah satu cara kaifiat minum air Zam-Zam sebagaimana kata Ibnu Abbas, artinya hendaklah dia minum tuh puas. Itu dia. Upayakan kalau minum air Zam-Zam tuh puas. Jadi bukan seteguk dua teguk. Ya. Taip, minum air Zam-Zam, kemudian setelah minum ambil sedikit airnya, kemudian di kepala. Jangan termosnya ya, Bu ya. Jangan termosnya. Dah, ambil sedikit, dah. Kemudian setelah itu sebenarnya ada suatu hal sunnah. Apa itu? Kita pergi lagi ke Hajar Aswad, kemudian ucap bismillah Allahu Akbar, kemudian baru kita mulai ke sa'i. Itu yang jarang dilakukan orang. Itu terakhir kalinya nih meninggalkan pelataran Ka'bah ini. Ya, setelah kita sholat 2 rakaat, minum air Zam-Zam, kemudian pergi ke Hajar Aswad jika memungkinkan, isyarat lagi bismillah Allahu Akbar, kemudian barulah kita meninggalkan pelataran untuk menuju sa'i. Ya, sa'i. Kemana marwahnya kita nih? Ayo, kita pergi ke marwah asrama haji. Pintunya mana, Bal? Apa? Oh, kata di sini nggak ada? yang satu bukit yang ini kan. Hah? Bukit yang ini kan. Oh. Main jauh. Oke. Kita sudah mulai melihat bukit apa nih, Pak? Oke, ikut saya ya. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Abda'u bima bada Allah. Oke, kita naik. Ibu-ibu nggak usah naik ya, kami aja ya. Oke. Nah, dah, ini naik ke atas Bukit Safa. Dah. Tep. Kita menghadap ke Ka'bah. Menghadap Ka'bah. Ya, menghadap Ka'bah. Kemudian kita ucapkan, yuk ikut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah. La syarikalah. Lahul mulku. Walahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dah. Wa nasara abdah. Wa hazamal ahzaba wahdah. Angkat tangan, doa. Nah, ibu minta doa apa saja. Abdullah ibnu Umar pernah beliau berdoa sampai jamaahnya nunggu lama yang didoakan. Itu dia. Tapi memang kalau kita sudah melaksanakan, menjalaninya, pada kepingin cepat karena udah capek. Doanya pun mungkin, ya Allah cantikkan aku, gitu bilang ya. Demikian. Dah, udah selesai 3 kali ya. Artinya Allahu Akbar, terus doa lagi.
baca lagi, doa lagi. 3 kali diulang. Oke, yuk. Kita turun. Kita menuju Marwah. Ya, kita menuju Marwah. Apa bacaannya ini? Belum. Nanti tuh pas hijau. Ya, pas hijau. Ya, bebas. Bebas doa apa? Ya. Hati Bu, tajam-tajam, hati-hati. Ini orang Saudi nggak pernah betul ini. Oke, ini doa apa saja, boleh ibu baca, bapak baca Quran, boleh berdoa, boleh juga zikir. Oke. Ini tiang ini, 2 tiang ini yang tadi saya sebutkan dalam video kita, yaitu lampu hijau. Yang ada lampu hijaunya. Udah, dari sini bapak-bapak berlari. Ya, berlari. Bacaannya Rabbighfirli warham innaka antal azzul akram. Rabbighfir warham innaka antal azzul akram. Dah, sampai sini. Dah. Ya, sampai sini kembali seperti yang biasa. Kalau Bapak dan Ibu nggak hafal, buka aja ininya. Ya, textbooknya. Oke, kita ke sana. Ini kembali seperti yang tadi, silahkan baca doa, baca Quran, baca zikir, ya. Dan jangan nyanyi halo-halo Bandung. Karena ada orang Indonesia kan, halo Bandung dia. Ada yang Pancasila. Demikian. Baik. Nampaknya Bukit Marwah kita lebih berantakan dibanding sofanya. Lebih berantakan sepertinya. Yuk kita naik. Ibu-ibu di bawah aja, biar kami aja, bapak-bapak. Oke. Menghadap ke Ka'bah. Mana Ka'bah kita tuh? Ya, menghadap Ka'bah. Bacaannya sama seperti yang tadi. Ya, 3 kali. Tuh, ikut saya sekali aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Angkat tangan, doa. Ya, doa silakan apa saja. Sekarang nggak usah doa, cuman apanya aja ya. Dah. Dan itu lakukan 3 kali. Ya, 3 kali. Oke. Yang dari sana kemari itulah 1 sa'i, 1 kali. Jadi bukan 1, 2, nggak begitu. Sana kemari 1, sana ke sana 2. Nah, saya tanya, ujung 7 di mana? Sini, Pak. Sini ya. 1, 2, 3, 4. Ketika kita ke sana sama ya. Ketika sampai di hijau, tetapi itu dia. Ketika kita lari ke sana sama. Rabbighfir warham innaka antal azzul akram, sama. Sampai di ujung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, di sini terakhir. Apakah ketika sampai 7 di sini kita ada doa? Nggak ada lagi doa. Karena doanya memang di awal. Sama seperti takbir. Tadi isyarat dengan Hajar Aswad itu di awal. Demikian juga di sini. Di 7, sampai di 7, tidak ada lagi. Jadi bagaimana? Baru yang namanya tahallul. Jadi semangat untuk botak? Oke. Udah. Jadi untuk tahallul, ya sebenarnya kalau ibu-ibu, sebenarnya boleh. Nanti tahallulnya di hotel boleh. Yang penting, ingat, sebelum ibu tahallul gunting, masih berlaku yang namanya hukum umroh. Jadi kalau ibu mau besok juga, ya nggak masalah. Tapi ingat, jangan melanggar. Itu dia, jangan melanggar. Ya. Jadi gimana? Segera saja. Kalau kita di sofa, ini sofa kan? Di sini ada gerbangnya nih, sana. Keluar, di luar itu ada toiletnya. Nah, kita tidak bisa ke sana. Jadi jangan di sini, jangan di sini. Tempat umum. Ibu-ibu kita tuh Masya Allah Bu, kreatif sekali. Katanya.
Padahal itu aurat. Selesailah kita pelaksanaan umroh. Selesai. Setelah terakhir. Mudah. Insya Allah mudah umroh. Yang wajib itu hanya apa tadi bacaannya? Hanya itu. Hanya itu. Kalau ibu-ibu misalnya repot kali udahlah ya Allah ampun dosaku ya Allah. Allah ampun udah cukup nggak apa-apa. Itu aja. Yang penting tadi ketika di awal labbaik Allahumma umratan udah. Tapi Rabbana atina kan masa nggak hafal kan? Nah, sisanya udah nggak apa-apa sih. Kalaupun ibu Ustadz banyak kali mau nuntun kan, Ustadz panjang. La ilaha wahdahu la hafal kata Allah wah apa tadi? Bingung kan? Ya sudah, tengok nggak nampak, kacamata nggak bawa misalnya. Ya sudahlah, ya Allah ampunkan dosaku gitu aja. Ya Allah ampunkan dosaku gitu aja. Ya, jadi itu semua sunnah Rasulullah bukan sampai dengan wajib ya. Demikian. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك